Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilma Tiara dengan NIM F1121241011 dari Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya ingin membahas tentang pengasuh positif terhadap anak. Nah, apa sih pengasuh yang positif pada anak? Pengasuh positif yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya pengembangan hubungan yang hangat dan saling menghargai antara orang tua dan anak. Tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan emosional anak dan sosial, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun keterampilan komunikasi yang baik. Nah, jadi kita perlu mengasuh anak dengan cara yang positif, seperti menunjukkan kasih sayang. Nah, sebagai orang tua, kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan anak melalui cinta dan perhatian. Dengan kita memberikan kasih sayang, dan kita bukan hanya membantu mereka tumbuh, tapi kita juga memberikan landasan yang kokoh untuk menghadapi dunia. Jadi, kita harus berikan yang terbaik untuk anak. Jadi anak kita, karena mereka cerminan masa depan kita. Juga harus ingat, kurangnya kasih sayang dapat berdampak negatif, karena pada perkembangannya anak merasa diabaikan dan mengalami kecemasan masalah emosional karena mereka berpikir mereka tidak dihargai. Jadi kita harus meluangkan waktu bersama mereka, dengarkan kalau keluh kesahnya dan bercerita. Kita juga harus sentuhan fisik pada anak seperti pelukan. Dan yang kedua, mendengarkan aktif. Saat anak berbicara, kita harus berikan perhatian penuh dengan menghentikan aktivitas lain, seperti bermain ponsel atau menonton TV. Tatap muka anak pada saat ia berbicara. Jangan biarkan untuk memotong pembicaraan, biarkan anak untuk menyampaikan sampai selesai. Nah, saat anak ingin bercerita atau menyampaikan sesuatu, kita harus menjadi pendengar yang baik. Jangan sibuk dengan HP atau yang lain, agar anak senang karena orang tua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga yaitu pujian yang konstruktif. Nah, jadi pujian yang memberikan dorongan dan juga membantu anak memahami apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan bagaimana mereka bisa terus berkembang. Pujian seperti ini berfokus pada usaha proses perkembangan daripada hasil akhir. Pujian usaha, contohnya, kamu bekerja sangat keras dan kita bangga dengan caranya, terus mencoba meskipun sulit. Manfaat ini untuk mengajarkan anak usaha dan ketekunan lebih penting daripada hasil. Nah, jadi setiap anak melakukan kegiatan yang positif, kita harus memberikan pujian seperti memberikan apresiasi kepada anak. Nah, yang selanjutnya yaitu bahasa positif. Jadi kita harus memberikan bahasa yang positif pada anak, tidak boleh berbicara kasar atau nada tinggi, karena mendidik anak sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dengan hubungan yang baik dan pengembangan perilaku yang positif. Bahasa yang positif lebih berfokus pada solusi dan dorongan daripada hukuman. Contohnya yaitu fokus pada anak yang boleh dilakukan seperti berkata, misalnya jangan lari, tapi kita harus menyampaikan bahasa yang positifnya seperti berjalan dengan pelan-pelan ya. Nah, ini juga membantu untuk memahami apa yang harus mereka lakukan, bukan hanya tidak melakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan bagi anak karena salah satu paling penting dalam mendidik anak. Anak meniru perilaku orang tua atau orang dewasa di sekitar dan mereka memberikan contoh yang baik. Orang tua dapat membimbing anak dalam mengembangkan karakter yang positif, sikap tanggung jawab, dan ini sangat penting dalam kehidupan. Contohnya seperti berperilaku dengan sopan. Anak itu akan belajar bagaimana berbicara dengan sopan, berempati, dan menghormati orang lain. Dengan melihat bagaimana berperilaku, misalnya berbicara dengan tenang dan menghadapi pendapat orang lain dalam diskusi. Nah, yang selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Nah, bagi anak yang penting untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kesejahteraan fisik dan emosional mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman
tidak hanya melindungi anak dari bahaya fisik, tetapi juga menciptakan suasana di mana anak merasa dicintai, dihargai, dan didukung dalam eksplorasi dunia sekitar mereka. Contohnya itu keamanan fisik, pastikan identifikasi dan hilangkan potensi bahaya di rumah, seperti benda tajam, kabel yang tergeletak, dan furnitur yang tidak stabil. Jadi kita harus memantau anak kita saat bermain atau aktivitas lainnya agar anak tidak memainkan alat yang berbahaya, dan pastikan buat area bermain yang aman dan jauh dari peralatan berbahaya. Yang selanjutnya yaitu dukungan emosional. Bangun rasa aman emosional. Anak harus merasa bahwa mereka aman untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut dimarahi. Berkait dukungan emosional dengan cara mendengarkan anak saat mereka berbicara dan memperhatikan mereka, bahwa perasaan mereka dihargai dengan konsisten. Dalam pola asuh konsisten dan disiplin memberikan anak merasa aman karena mereka tahu apa yang diharapkan. Ini membantu anak mereka stabil dan tidak bingung dengan perubahan yang tiba-tiba. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.